Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, semoga hidayah Allah, taufik Allah, kasih sayang Allah, ridha Allah selalu dicurahkan untuk Anda semua, untuk kita semua. Selama kita berusaha untuk mematuhi semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam keseharian, jika kita perhatikan praktek sholat saudara-saudara kita, ada beberapa perbedaan-perbedaan. Ada di antara saudara kita yang ketika sholat sunnah, dia berdiri lama, baca Qur'annya lama. Namun ruku, i'tidal, sujud pendek. Ada lagi yang sholatnya berdiri sebentar, ruku, i'tidal sebentar, begitu sujud terakhir lama. Apa hukumnya praktek sholat seperti itu? Memanjangkan salah satu rukun sholat, tidak memanjangkan rukun-rukun sholat yang lain. Apa hukumnya sholat dengan memanjangkan salah satu rukunnya, sedangkan rukun-rukun yang lainnya pendek? Hukumnya tidak boleh. Tidak boleh. Namun tidak bolehnya ini tidak mencapai tingkatan haram, sekedar makruh. Kenapa makruh? Nanti kita tahu. Tiada lain, makruh karena tidak mencontoh praktek sholatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau mengerjakan sholat, baik sholat berjamaah atau sholat sunnah malam hari, perhatikan nih, Rasulullah bila mengerjakan sholat, antara rukun ini nyaris sama. Tidak ada yang panjang banget, yang lain pendek-pendek, enggak. Nyaris sama. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala, ramaktu sholata ma'an nabi ma'ar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qiyamahu faraq'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajalsatahu bainas sajdataini fasajdatahu fajalsatahu bainat taslim wal insiraf qariban minas sama. Ini kata kunci sholat Rasul. Kata kunci sifat sholat Rasul. Qariban minas sama. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 792, Imam Muslim 471, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, beliau berkata, ramaktu sholata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mengerjakan sholat bersama Rasul dan aku perhatikan sholat Rasul. Aku dapati
berdirinya Rasul di saat membaca Al-Quran, rukuknya Rasul, iktidalnya Rasul, sujudnya Rasul, duduk di antara dua sujudnya Rasul, sujudnya Rasul lagi, terus duduknya lagi sebelum salam. Qariban minas sama, durasi waktunya nyaris sama. Nggak ada Rasul berdirinya panjang banget, terus rukuknya sujudnya pendek, nggak. Ini nggak cuma satu-satunya hadis, banyak hadis-hadis yang lain. Ada dari sahabat Abdullah bin Abbas, ada dari Siti Aisyah, macam-macam. Nyaris sifat sholat Rasul seperti itu. Antar rukun yang satu dengan rukun yang lain nyaris berimbang, nyaris sama. Nggak ada yang lebih panjang dibanding yang lain. Ingat ini. Memang betul Rasul memerintahkan kita, Rasul mengerjakan sholat sunnah malam hari, beliau berdirinya lama. Ada satu riwayat beliau membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Panjang. Tapi ingat, setiap kali beliau memanjangkan berdirinya, pasti rukuk sujudnya pun panjang. Pasti. Juga betul bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak doa di saat sujud. Karena itu momen kedekatan kita dengan Allah yang paling dekat. Rasul perintahkan kita memperbanyak doa di saat sujud, tapi ingat pertama, perintah memperbanyak doa tidak cuma di sujud terakhir. Yang kedua, perintah Rasul jelas memperbanyak doa, bukan memperpanjang sujud. Bukan memperpanjang sujud. Memperbanyak doa bisa dilakukan tanpa memperpanjang sujud, yaitu dengan cara ganti bacaan tasbih di saat sujud, Subhana rabbiyal a'la, dengan doa. Dan ini tidak menyalahi perintah Rasul. Mengganti bacaan tasbih di saat sujud dengan doa tidak menyalahi perintah Rasul. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, kasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitara wan nasu sufufun khalfa Abi Bakrin as-Siddiq. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, suatu hari Rasul membuka tabir penutup ruangan beliau untuk memandang ruangan masjid. Ketika beliau buka, beliau lihat umat manusia bersap-sap di belakang Abu Bakar as-Siddiq. Singkat hadis, Rasul berikan perintah, fa'ammar ruku' fa'addimu fihi Rabb azza wa jalla, wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun ruku' fa'addimu fihi Rabb, agungkanlah Allah Rabbu azza wa jalla, subhana rabbiyal azim. Wa amma sujud, adapun sujud, fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah kamu dalam berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum, maka pasti akan dikabulkan untukmu. Hadis ini riwayat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Muslim 1102 dan Imam An-Nasa'i. Jelas kan? Kita bisa memperbanyak doa di saat sujud dengan mengganti tasbih Subhana rabbiyal a'la, kita ganti dengan doa-doa. Sejalan dengan perintah Rasul di hadis ini. Perlu diketahui, perlu dihayati, perlu diingat-ingat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengerjakan sholat-sholat beliau, rukun-rukunnya berimbang. Nggak ada yang panjang banget, yang lain pendek-pendek. Nggak pernah Rasul sujudnya panjang, rukuknya, berdirinya pendek.
Nggak pernah Rasul berdirinya lama, baca banyak surat, tapi rukuk sujudnya sebentar-sebentar. Nggak pernah. Selalu berimbang. Karena siapapun kita, ketika kita mengerjakan sholat, kok rukun-rukun sholat kita nggak berimbang, berarti kita menyalahi praktek sholatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis yang mengisahkan bagaimana Rasul sholat malam membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Aku pernah mengerjakan sholat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini, sahabat Hudzaifah sebutkan Rasul baca Al-Baqarah, baca An-Nisa, baca Ali Imran dan selanjutnya. Saya singkat nih hadisnya nih. Saya potong. Summa raka'a, lalu Rasul ruku'. Faja'ala yaqul, Rasul membaca dalam rukuknya Subhana rabbiyal azim. Berapa lama Rasul ruku'? Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih, kata sahabat Hudzaifah. Rukuk Rasul itu nahwan, mirip, nyaris sama dengan berdirinya. Kalau toh berdirinya 10 menit, rukuknya mungkin 9 atau 9,5 menit. Summa qala, Rasul membaca sami Allahu liman hamidah. Summa qama, Rasul berdiri, i'tidal tawilan, lama berdirinya. Berapa lama? Qariban mimma raka'ah, nyaris sama dengan rukuknya. Nyaris sama dengan rukuknya. Summa sajada, lalu Rasul pun sujud. Faqala, Rasul baca Subhana rabbiyal a'la. Berapa lama Rasul sujud? Fakana sujuduhu qariban min qiyami. Dan sujudnya Rasul itu dekat, nggak beda jauh dengan i'tidalnya tadi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 772, Abu Daud dan Imam An-Nasai. Semoga Anda semua bisa mengingat-ingat apa yang saya sampaikan ini. Selanjutnya, ayo kita robah praktek sholat kita supaya lebih mendekati sholatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya kita berharap semoga sholat kita membuahkan hasil dengan indahnya perilaku kita sehari-hari. Dan lalu kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan menerima seluruh ibadah kita dan juga khususnya ibadah sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.